Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di negeri ini, yang kami rangkum menjadi sebuah alur cerita. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi pada seorang gadis muda berusia 25 tahun. Seorang lulusan universitas yang memiliki masa depan cerah, namun takdir berkata lain ketika orang yang paling dipercayanya, seseorang yang sudah menjalani hubungan dengannya selama 5 tahun, ternyata mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Kasus ini mengguncang seluruh Indonesia karena kekejiannya yang dilakukan pelaku hingga korban ditemukan dalam kondisi yang tak bisa kita bayangkan. Bagaimana kronologis lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kami ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa pembahasan ini mengandung pembelajaran untuk kita semua, namun juga mengandung konten yang sangat menyayat hati. Kami membuat pembahasan ini bukan untuk melanggar aturan YouTube, melainkan murni sebagai informasi dan edukasi untuk kita semua, terutama generasi muda Indonesia. Semuanya berawal pada hari Sabtu 6 September 2025. Ada seorang warga Dusun Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yaitu bernama Suliswanto. Dia bersama keponakannya hendak mencari rumput di tepi jalan raya Pacet Canggar untuk pakan ternak sekitar jam 10.30 pagi. Ketika mendekati semak belukar untuk mengambil rumput, Suliswanto melihat ada yang aneh di sana. Ada potongan-potongan daging kecil yang tak biasa. Secara logika, daging apa yang dibuang begitu saja? Kalau daging sapi, kenapa harus dibuang? Apakah busuk atau bagaimana? Awalnya, dia mengira potongan itu berasal dari hewan liar yang dimangsa hewan buas atau sisa makanan hewan liar. Suliswanto pun memeriksa lebih dekat dan bergerak sekitar 2 meter ke arah timur. Tapi ketika mendekat, yang terlihat bukanlah bagian tubuh hewan, melainkan bagian kaki manusia. Suliswanto mengaku seminggu sebelumnya juga sempat menemukan potongan kecil lainnya, tapi dia mengabaikannya karena mengira itu sisa hewan di kawasan hutan Tahura, Raden Surjo. Setelah penemuan kedua dan yakin yang dilihatnya bukan bagian hewan, Suliswanto melaporkan kejadian ini ke perangkat desa yang diteruskan ke pihak kepolisian. Mendapatkan laporan tersebut, Polresta Mojokerto bersama unit Inapis segera datang ke lokasi dan melakukan penyisiran di area sekitar. Polisi awalnya sudah curiga ini korban pengwafatan yang bagian tubuhnya dipisah-pisahkan untuk menghilangkan jejak. Untuk menemukan bagian lainnya, polisi mengarahkan anjing pelacak K9 milik Polda Jatim jenis Labrador. Ada ilmu menarik di sini. Anjing pelacak memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka akan mencium bau yang sama di lokasi yang berbeda. Polisi juga dibantu relawan dalam pencarian. Anjing pelacak berhasil menemukan bagian lainnya, yaitu telapak tangan kanan. Padahal tempat itu sudah diperiksa sebelumnya oleh polisi dan relawan, tapi tidak terlihat. Baru berhasil karena bantuan anjing pelacak. Kondisi potongan yang ditemukan sudah rusak karena banyaknya sayatan. Potongan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Pencarian bagian lainnya terus dilanjutkan. Secara total, polisi berhasil menemukan 66 potongan yang terdiri dari jaringan otot, lemak, kulit bagian kepala, kaki kiri, dan pergelangan tangan. Kulit kepala ditemukan lengkap dengan rambut hitam lurus sepanjang 14 cm yang menandakan korban adalah perempuan. Rata-rata potongannya berukuran 17 x 17 cm, seperti dipotong-potong dengan sangat rapi. Semua potongan dibawa ke Rumah Sakit Pendidikan Pusdik Sabara Porong.
Rumah sakit menerima sekitar 310 potongan secara bertahap atau tidak sekaligus. Kondisi telapak tangan yang rusak akibat luka sayatan sedikit menghambat proses identifikasi karena sidik jarinya juga ikut rusak. Tapi tim Inapis Satreskrim Polresta Mojokerto berupaya keras menggunakan sidik jari untuk mengetahui identitas korban. Upayanya tersebut membuahkan hasil. Polisi berhasil mengidentifikasi korban bernama Tiara Angelina Saraswati. Anggota kepolisian langsung dikirim ke rumahnya Tiara untuk memberitahukan informasi tentang kondisi tragis yang menimpa Tiara. Keluarga tentu saja sangat shock dan tidak percaya dengan berita ini. Tiara Angelina Saraswati adalah warga RT 003 RW 003 Desa Made, Kabupaten Lamongan yang lahir 12 Agustus tahun 2000. Dia anak pertama dari 2 bersaudara. Adik perempuannya berinisial R, masih duduk di kelas 11 SMA. Ayahnya bernama Setiawan Darmadi, berprofesi sebagai pedagang. Beliau bersama ibu Tiara yang bernama Epi pernah berjualan es tebu. Karena pembelinya sepi, mereka beralih jualan sempol di depan Masjid Agung Lamongan. Hasil jualan digunakan untuk biaya sekolah kedua putrinya, termasuk Tiara. Dari jeripayah kedua orang tuanya, Tiara berhasil menempuh pendidikan tinggi. Setelah lulus SD, dia lanjut di SMP favorit Lamongan. Kemudian SMA Darul Ulum Peterongan Jombang sambil menimba ilmu di pesantren. Setelah lulus SMA, dia kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2019 mengambil program studi manajemen. Tiara lulus tahun 2023 dengan IPK 3,75. Pintar dan berprestasi, bisa dikatakan anak yang berhasil dididik dengan baik dan lulus tepat waktu. Namun setelah lulus kuliah, Tiara tidak pulang ke kampung halaman. Dia memilih menetap di Surabaya dan jarang berkomunikasi dengan keluarga di Lamongan. Bahkan tidak pernah pulang sama sekali. Tidak diketahui apakah dia bekerja atau tidak. Tiara menjalin hubungan asmara dengan pria bernama Alfi Maulana selama 5 tahun. Hubungannya dimulai sejak Tiara masih kuliah di Universitas Trunojoyo. Alfi adalah lulusan kampus yang sama tapi beda jurusan. Dia mengambil teknik informatika. Ada juga informasi yang menyebutkan jurusannya adalah jurusan matematika. Mereka berpacaran karena berada di lingkungan kampus yang sama. Alpi adalah pria asal dusun Aikping Tengah, Desa Aing, Rantau Utara, Sumatera Utara. Yang menarik, Alpi pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Pekerjaannya tidak full time, tapi dia punya pengalaman memotong-motong daging. Dia bisa bekerja di momen tertentu seperti Idul Adha atau ketika permintaan daging meningkat. Tercatat dia pernah menjadi tukang jagal hewan kurban lebih dari 3 kali. Setelahnya, Alpi bekerja sebagai driver ojek online di Surabaya. Karena pekerjaannya, Alpi sering mengambil orderan sampai larut malam. Selama di Surabaya, Alpi tinggal di kos-kosan bersama Tiara di Jalan Raya Lidah Wetan, Kelurahan Lidah Wetan, Lekar Santri, Surabaya. Para tetangga kos mengira mereka sudah menikah secara siri karena Alpi sendiri yang mengaku sudah menikah, padahal sebenarnya mereka belum terikat pernikahan. Indah, salah satu tetangga kos yang kamarnya persis di sebelah kamar Alpi, juga mengira hal yang sama. Dugaan mereka menikah muncul karena sejak April 2025 Alpi sudah tinggal bersama Tiara. Indah tidak menyangka mereka bukan pasangan suami istri. Alpi dan Tiara tidak pernah berbaur dengan tetangga kos yang lain. Indah tidak pernah melihat Tiara keluar dari kos, jadi tidak
tahu apakah Tiara berada di dalam kamar atau tidak. Tiara jarang sekali terlihat. Kalau Alpi sedang keluar atau bertemu tetangga kos lainnya, dia cukup sering menyapa dan ramah tapi tidak bergaul. Heru, ketua RT setempat, sering melihat Alpi membeli makan di dekat kosan. Kalau bertemu dengan Heru atau tetangga yang lainnya, biasanya Alpi hanya menyapa dengan ucapan monggo saja. Heru juga mengatakan pihaknya sudah meminta KTP para penghuni kos untuk dicatat RT. Dari 6 kamar di kos-kosan tersebut, hanya 5 penghuni yang memberikan kartu identitas. Alpi tidak pernah memberikan KTP-nya. Budi, pemilik kos tempat Alpi dan Tiara tinggal, sudah meminta identitas Alpi sejak pertama menempati kos. Tapi Alpi selalu beralasan KTP-nya masih tertinggal di Sumatera. Karena tidak ada KTP, pemilik kos dan RT tidak bisa mengkonfirmasi apakah Alpi dan Tiara sudah menikah atau belum. Sukirno, ketua RW, menyebutkan Alpi pernah membawa Tiara dan mengenalkannya sebagai pacar ketika masih kuliah. Namun beberapa hari terakhir, Sukirno tidak pernah melihat Tiara lagi. Indah, tetangga kos, mengingat sering mendengar Alpi dan Tiara bertengkar. Pertengkaran diawali ketukan pintu dari Alpi yang pulang larut malam. Tapi Alpi tidak bisa langsung masuk. Ketika Alpi masuk, mereka bertengkar dengan keras. Meskipun sering bertengkar, mereka punya rencana untuk membawa hubungan ke jenjang lebih serius. Ada kabar seharusnya tahun ini Alpi dan Tiara sudah berencana mengadakan lamaran setelah nenek Tiara pulang haji. Namun di satu malam, pertengkaran yang terjadi bukanlah pertengkaran biasa. Di malam itu, Tiara harus meregang nyawa di tangan Alpi. Aksi mengerikan ini terjadi pada Sabtu malam 30 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 00.30. Alpi sempat menjemput adiknya di Bandara Juanda Sidoarjo untuk diantar ke pondok pesantren di Jombang. Karena harus mengantar adiknya, Alpi sampai di kosan pada tengah malam. Menurut keterangan Alpi, dia sudah memberitahu Tiara sebelumnya. Namun ketika pulang, Tiara justru marah karena Alpi pulang larut malam. Kemarahan Tiara ditunjukkan dengan mengunci Alpi dari dalam sehingga tidak bisa masuk kos. Alpi menunggu hingga 1 jam di luar. Setelah menunggu cukup lama, Tiara baru membuka pintu dan memperbolehkan Alpi masuk ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam. Layaknya perempuan yang masih marah, Tiara tidak acuh terhadap Alpi. Dia diam tanpa sepatah kata dan langsung masuk ke kamarnya di lantai 2 kos. Dari sini terlihat hubungan mereka cukup toksik. Ketika Tiara masuk kamar di lantai 2, Alpi tidak langsung beristirahat. Dia justru menuju ke dapur kos untuk mengambil pisau. Ketika jam menunjukkan pukul 2.00 pagi, Alpi menghampiri Tiara yang sedang duduk di tempat tidur dengan posisi membelakangi Alpi. Alpi mendekati sambil membawa pisau. Tanpa basa-basi, Alpi langsung melakukan tindakan mengerikan tepat ke leher Tiara. Tiara belum sempat menengok, bahkan mungkin tidak tahu Alpi sedang mendekatinya. Kejadiannya berlangsung sangat cepat. Tiara pun akhirnya meregang nyawa. Dengan amarah yang masih memuncak, Alpi mencari cara menghilangkan jejak kejahatannya. Daripada membuang jasad Tiara yang berpotensi mudah ketahuan, dia memilih untuk memisah-misahkannya. Dengan pengalaman sebagai tukang jagal hewan, aksi tersebut bukanlah hal sulit baginya. Setelah memutuskan apa yang akan dilakukan, dia membawa jasad Tiara ke kamar mandi kos di lantai 1. Di sanalah dia melakukan aksi mengerikan tersebut, memisah-misahkannya menjadi ratusan potongan menggunakan pisau khusus daging, gunting dahan, dan juga palu. Sesekali dia juga mengasah pisau menggunakan alat pengasah.
Setelah selesai, potongan-potongan dibungkus menggunakan tas merah. Dia bawa tas tersebut menggunakan sepeda motor bernomor polisi W6414AR dan pergi dari kosan tersebut sekitar pukul 4 pagi. Dikatakan dia bisa memisah-misahkan semuanya hanya dalam waktu 2 jam. Alpi menuju jalur Pacet Canggar, tepatnya Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Mojokerto, sekitar jam 5.30 pagi. Di sana, dia dengan tenang membuang bagian demi bagian di semak-semak. Potongan berceceran dengan jarak cukup jauh, ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Tapi tidak semuanya dibuang. Ada potongan lain yang disimpan di dalam 2 kantong plastik hitam dan dimasukkan di balik laci lemari kosannya. Potongan yang disimpan mencapai 247 potongan dan 22 gigi. Ada juga yang dikubur di depan kosannya. Alpi juga sempat menyembunyikan bagian tertentu di sebuah rumah kosong persis di depan kosnya yang hanya dipisahkan jalan gang sempit. Dia berpikir kalau diletakkan di sana tidak akan ada yang tahu karena rumah tersebut tidak pernah dikunjungi siapapun. Namun Alpi berubah pikiran karena takut ketahuan dan memutuskan untuk mengambilnya kembali. Cara Alpi menuju rumah kosong cukup cerdik. Dia tidak lewat jalan gang sempit, melainkan melompat dari lantai 2 kosannya. Karena jarak lantai 2 dengan rooftop rumah kosong tersebut tidak sampai 1 meter. Ketika mengambil kembali potongan tersebut, ada tulang bagian punggung yang jatuh sehingga tertinggal di rooftop rumah itu. Jadi ada 3 lokasi penyebaran potongan: jalur Pacet Canggar, kosannya sendiri, dan rumah kosong. Ketika polisi berhasil mengungkapkan identitas korban, yaitu bernama Tiara, dari keterangan keluarga, polisi mendapat informasi Tiara memiliki pacar bernama Alpi. Alpi langsung menjadi orang pertama yang dicurigai polisi. Polisi menuju kediaman kos Alpi pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekitar jam 3:10 pagi. Polisi langsung mendobrak pintu kos Alpi. Ketika didobrak, Alpi terlihat santai seperti tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, Alpi sempat melakukan perlawanan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa mengeluarkan peringatan tembakan. Setelah berhasil ditangkap, polisi membawa Alpi ke kantor untuk dimintai keterangan terkait motif penwafatannya. Dalam konferensi pers, Alpi mengaku selama menjalin hubungan dengan Tiara, hubungannya tidak berjalan mulus. Tapi kalau itu alasannya, terdengar sangat aneh karena tidak ada hubungan, pacaran atau rumah tangga yang berjalan mulus-mulus aja. Pasti ada pertengkaran dan itu bumbu-bumbu dari hubungan itu sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka sering bertengkar. Alpi mengaku karena terus-menerus bertengkar dengan Tiara, dia sudah memendam amarah sejak lama. Menurutnya, Tiara punya sifat temperamen dan semena-mena yang membuat Alpi perlahan punya dendam. Semuanya jadi seperti bom waktu. Pada akhirnya, Alpi tidak bisa lagi memendam kemarahannya karena terus mendapatkan perlakuan seperti itu, hingga terjadilah insiden tragis yang merenggut nyawa Tiara dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Tidak hanya itu, Alpi juga menyebutkan alasan lain, yaitu masalah asmara dan ekonomi. Dari keterangan Alpi, Tiara menuntut agar dia memenuhi kebutuhan Tiara dengan membeli barang-barang dan memenuhi kebutuhan glamornya. Hal tersebut sangat sulit dipenuhi Alpi yang hanya berprofesi sebagai driver ojek online. Apalagi Tiara belum bekerja sehingga sumber finansial hanya dari pendapatan Alpi. Keterangan ini disampaikan oleh pelaku. Kita tidak bisa 100% percaya karena korban sudah tiada.
Alpi juga mengatakan mereka sering bertengkar karena masalah sepele, sehingga permasalahannya semakin rumit. Yang jadi pertanyaan, kalau Alpi sudah merasa tertekan, kenapa tidak putus saja? Bukannya memilih memutuskan hubungan dengan Tiara, dia malah melanjutkan hubungannya yang toksik tersebut. Menurut Alpi, bukan karena dia yang tidak mau pisah. Dari keterangannya, dia sulit berpisah dengan Tiara karena sifat Tiara yang temperamental. Dari satu sisi, dia sudah tidak tahan, tapi di sisi lain, dia tidak bisa mengakhiri hubungannya sehingga merasa terjebak dan hanya bisa memendam dalam waktu yang lama. Sempat ada isu Tiara sedang mengandung, sehingga Alpi memutuskan memisah-misahkannya agar tidak ketahuan. Namun polisi sudah mengkonfirmasi Tiara tidak mengandung dan isu tersebut terbantahkan. Atas perbuatannya, Alpi dijerat dengan pasal 340 tentang penwafatan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman eksekusi. Hasil otopsi masih harus menunggu karena diperkirakan membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Meski hasil otopsi belum keluar, potongan-potongan tubuh Tiara sudah diserahkan ke keluarganya yang terdiri dari 554 potongan. Semuanya telah ditempatkan dalam satu wadah berupa peti berwarna putih dan dimasukkan ke mobil ambulan menuju rumah keluarga. Jenazah sudah dimakamkan pada Selasa 9 September 2025. Kini semuanya sudah terungkap. Kita doakan semoga korban diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan amal ibadahnya diterima. Untuk keluarganya semoga diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Kasus Tiara sangat menggemparkan Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi mengerikan ini? Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa dalam hubungan, komunikasi adalah kunci. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan pernah ada kekerasan dalam bentuk apapun. Dan jika hubungan sudah tidak sehat, lebih baik diakhiri dengan baik-baik daripada berujung pada hal yang tidak diinginkan. Mari kita sama-sama belajar dari kasus ini untuk selalu menjaga diri dan orang-orang terdekat kita. Semoga tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Sampai di sini dulu kisah hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.